Tapi kalau open mind, dia bisa ngeliat bahwa ada cakrawala lain, ada lingkaran lain, ada himpunan lain, mungkin beda gitu kan. Nah, terus misalnya kita bergantung pada kurator pengamat seni, menurut aku hari ini agak berat gitu karena perbandingannya mencolok. Aku seni itu overlap lah istilahnya, produksi karya, produksi intelektual dan seterusnya, sementara pengamat dengan basic ilmunya sedikit terbatas, bukan sedikit, karena lamban kan informasinya gitu. Jadi lambat. Kedua, fasilitasnya juga nggak ada. Karena produk dari kurasi kalau misalnya hanya terbatas pada sebuah ya, atau pada tulisan misalnya ya, kan nggak menarik, nggak semua orang senang baca. Bisa lip sync kan jadinya kan. Tapi ada juga yang kurasi itu yang berbobot dan nggak berbobot, itu tergantung gua dibayar berapa. Gitu kan. Kan dengar. Ada juga yang gitu. Sekarang karya saya biasa aja, tapi saya bayar mahal nih. Tolong dibuatkan narasinya supaya ini. Tapi kalau versi aku mah dalam frame kode etik ya nggak bisa dibeli sebenarnya ya kalau pakai ya kode etik nurani dan beneran bisa di upgrade ya, dalam arti digoreng, dibakar bahkan. Tapi penggoreng itu harus lihat juga bahwa memang layak si orangnya untuk diangkat. Bisa aku, tapi boleh nggak out of the record dan soalnya kan bisa. Nggak, misalnya gini lah, aku mah jenis seniman misalnya yang senang bikinnya abstrak. Tiba-tiba Kang Ude itu pernah punya statement bahwa karya harus nggak boleh asik sendiri dengan karya abstrak. Karya itu harus punya bobot yang lain. Nah, dia pernah ngeluarin statement itu, tapi kemudian tiba-tiba karena ada dia misalnya dengan saya ya, dengan aku, terus tiba-tiba Kang Ude itu jadi pro aja sama yang abstrak gitu. Padahal mah pernah ada dalam posisi yang berseberangan. Nah, itu yang harus dipertimbangkan sama kurator pada saat menghadapi situasi yang kemudian dia berseberangan dengan cara pandangnya dia gitu. Jadi kurator tidak boleh jadi kutulankan. Saya pernah mengikuti yang seperti itu. Iya, pasti ada. Bisa ada satu. Bahkan kurator yang sekaliber nasional internasional. Iya. Kurator sekaliber bla bla bla, tapi dia bisa ngedepanin karya yang bla 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 karena dia punya koleksi. Itu ada. Ya, pertaruhan seniman sama kurator itu sama besarnya. Dan menurut aku kurator tuh harus equal sama seniman karena dia juga sama melakukan eksplorasi. Itu yang sekarang Pak Kiki suka angkat bahwa kurator itu bikin karyanya itu pameran. Sebuah pameran itu karya dari kurator gitu. Jadi karya kurator itu bukan hanya sebatas tulisan, tapi juga pameran. Makanya Kang Uday membahas pamerannya ini, ya pertaruhannya reputasi. Karena sama aja kayak gue berkarya. Itu jadi sebuah pameran adalah sebuah karya kurator. Makanya fungsi kurator di sini itu dia sebenarnya bukan sebagai pialang yang menjual mediator, menjual karya dengan bisa jadi mediator. Apa gitu. Tapi juga dia juga harus membentuk karakter saat dia melakukan kurasi, karakter karyanya seperti apa. Ada beberapa kategori sebenarnya, atau bisa diklasifikasikan. Karakter misalnya, kuratornya. Pertama, art projectnya si kurator, dia sebagai kreator ya kan, maksudnya mengkondak. Tapi juga bisa jadi mediator ketika dia menerima tawaran-tawaran memang sudah ada, kemudian dia rekap ya kan, pengelolaan itu. Tapi idealnya memang kurator tuh harus menemukan juga karakteristik atau eksplorasi juga untuk menjawab variasi atau perkembangan zaman. Ya sama seperti pelukis, ya sama. kurator harus punya keterampilan. Sebenarnya agenda Panji itu adalah mengangkat pameran tunggalnya Pak Wijaya. Tapi yang belum sebelum sempat pameran. Kan saya gitu. Pas aku nggak record ini. Maksudnya dia tidak hanya nanti akan menerima sebagai sebuah karya yang betul-betul original dari Pak Guna, tapi juga dia misalnya, karena saya juga sering main ke Pak Guna, dia itu kalau misalnya Pak ini karyanya yang ini yang jadi ada
ada ininya, ada apa sih namanya? bagian posisi. Ada sugesti yang ditanamkan. Ya, kalau tadi bilang bahwa sebenarnya yang dipamerkan itu ya tidak terlepas dari karya kayak misalnya behind the scene lah. Karya yang ditampilkan itu kurator itu behind the scene-nya. Jadi dia juga bermain untuk mengolah karya itu meskipun lewat tangannya. Ya itu juga sebenarnya maksudnya sebuah di kondak. Nah itu mah terlepas dari yang saya awal itu ya. Soalnya kan salah satu proses kurasi juga paling ideal itu memang mendampingi dari seniman bikin Dari awal. karya. Cuma memang yang harus diatur takarannya adalah jangan overlap antara gagasan seniman dengan si kurator. Tapi bahwa kurator kemudian membantu seniman untuk memilih prioritas mana yang harus didahulukan, mana yang harus di expose gitu. Karena kan itu supaya satu suara juga dengan kurasi yang ditampilkan. Karena nggak mungkin misalnya tiba-tiba kurasinya ngomongin hal-hal yang sangat tiba-tiba karyanya aja gitu kan. Jadi memang itu kan si dialog itu saling mempengaruhi juga ada. Karena pada saat seorang kurator gitu melontarkan gagasan-gagasan pada seniman juga kan dia ingin feedback sebenarnya. Ingin feedback. Jadi dia juga semakin tahu, semakin mengenali cara berpikir seniman yang bersangkutan. Nah, metode komunikasinya kan macam-macam. Termasuk kadang-kadang juga seniman juga kan ada satu titik di mana dia kemudian perlu ada referensi yang lain, suggest dari yang lain misalnya. Karena menghadapi satu pameran, ya kurator sama seniman sama-sama tegang juga gitu. Ada sesuatu yang harus ditampilkan. Kalau secara sosialnya kerja kolab kan gitu. Ya. Si Baik. Dia datang. Kok janjian? Oh, pantesan kaget. Nah, ayo budak ieu di dia budak leutik. Ya tuh udah lah. Bisa. Emang tak bisa kan aja halal bihalal jeung Anton. Ada apa? Nah, izin mau Pak izin teh. Masuk Udah lah ini. Iya, masuk ini. Waduh, langsung Sarah. eBay adalah kunci. Gimana hasil Tapi itu kontrolnya? menarik. Dadah, dadah. Bye. Itu juga ala-ala anak gaul star.